Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم Subhanallahil azim wa bihamdihi Subhanallahil azim wa bihamdihi Subhanallahil azim wa bihamdihi amma ba'd. Hadirin wal hadirat ayyuhat tullab wat talibat hafizakumullah. Tinggal satu lembar ya. Insyaallah kitab ini akan kita khatam ya. InsyaAllah nanti baru kita pindah kepada kitab yang lain. Mudah-mudahan bisa selesai hari ini. Wa'lam anna fawaid adz-dzikri la tanhasir. Ketahuilah bahwa faedah zikir itu tidak terbatas. Banyak sekali ya. Tidak bisa dihitung. Ya. Lianna adz-dzakir yasiru jalisul haqq ta'ala minal asrari wal ulum kullama dzakar. Karena orang yang berzikir maka dia itu akan menjadi seolah-olah dia sebagai teman duduknya Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka banyak asrar, rahasia-rahasia yang akan dia dapatkan, wal ulum, ilmu-ilmu yang akan dia dapatkan ya. Setiap dia berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi lewat zikir ini kita sebenarnya sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ibarat kenyekat ngerawas ya. Kenyekat ngerawas kanca Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang mengaji itu sebenarnya sedang berbicara dengan Allah. Orang yang baca hadis dia sedang berbicara dengan Rasulullah. Kalau kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sedang berada di dalam majelis Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tidak heran bagi orang yang terus-menerus mudawamah berzikir akan mendapatkan asrar. Banyak rahasia-rahasia Allah yang akan dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak ilmu yang akan diberikan kepadanya, ya. Wa aktsir min dzikrillah ta'ala bil lafz. Perbanyak zikir itu dengan lafaz. Lafaz artinya jangan hanya dengan hati. Bagi kita yang mubtadi, kita yang masih murid, ya. Sangat penting sekali talaffuz bidzikri. Ya, walaupun Allah Maha tahu, berzikir dengan hati pun Allah Maha tahu, tetapi tujuan kita bukan hanya untuk diketahui oleh Allah, tetapi kembali kepada diri kita. Ya. Kenapa perlu talaffuz? Karena lafaz ini punya ta'thir. Ada bekasnya dalam diri kita. Ya. Jangan beralasan, nah Allah Maha tahu, kenapa kita harus besar-besar suara? Kadang-kadang orang begitu. Dia i'tirad, ya, dia sepertinya menolak. Kadang-kadang juga
dia belum tahu maksud orang, dia sudah menyalahkan. Apa dia zikir-zikir kepelik-pelik suara, para nenek gedok. Ya. Enggak, kalau Allah Subhanahu wa taala kita tahu bahwa Allah itu Maha mendengar. Allah Maha mendengar, sudah tidak diragukan lagi. Ya, hati kita saja berbisik Allah sudah tahu. Seandainya hati kita saja yang berzikir Allah sudah tahu. Tetapi ada manfaat yang kembali kepada diri kita. Ya, dan bina marah sembahyang ni kepada jemaah, arah gerakan, arah ruku, arah sujud, ya, arah duduk iftirash, arah duduk tawarruk. Kenapa ada perbedaan seperti ini? Ya, apakah Allah membutuhkan hal seperti itu? Ya, apakah tidak cukup dengan kita menyebut namanya saja dalam hati? Ya, kenapa harus ada gerakan? Ada rahasia di balik itu semua yang kembalinya kepada diri kita. Tidak kita kembalikan kepada Allah. Kalau Allah ya Maha tahu, tetapi kenapa kita disuruh ada ruku, ada sujud? Allah menyuruh kita seperti itu, ada kembali manfaatnya kepada kita, bukan kembali kepada Allah. Allah tidak membutuhkan salat kita. Nah, begitu juga zikir. Kenapa kita harus menggunakan suara besar? Padahal Allah Maha mendengar. Sering ada yang i'tirad seperti itu. I'tirad nama i'tirad, artinya menolak. Sering nih nyurak-nyurak dan zikir. Ya, ada saatnya kita harus berzikir dengan jahr, talaffuz, ya. Perbanyaklah berzikir dengan talaffuz. Hatta yasir al-haq ta'ala mashhuruk. Ini sampai betul-betul al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, betul-betul seperti kita menyaksikannya. Ada taksirnya dalam hati kita. Terus saja. Belik-belik pasal la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beda dia nanti bekasnya dengan kita hanya dengan hati. Zikir zikir dalam hati. Ada maknanya sedikit, ada tujuan lain di sana. Ya, yang kembali sebenarnya untuk bagaimana kita membersihkan hati kita. Ya, gitu. Ada taksir, ya. Contoh saja kalau kita mengobati misalnya payet sak sugulan elor tadi. Kanjak doa ini Ustaz. Kenapa pakai elor-elor ekek lalu? Ya di sanalah ada bekas di sana. Ada manfaat daripada ludah yang keluar itu. Itu sebagai wasitah, sebagai jalan, ya, sebagai penghubung, ya, antara apa yang kita baca kepada orang yang kita bacakan. Ada yang menggunakan perantara air, ya. Ini kedua lu kemben pe kawihai. Kan doa, Allah Maha mendengar doa. Langsung baik, entah doa jam terkabul nenek jam sehat. Enggak, Allah ingin membuat supaya hambanya menggunakan asbab. Asbab, ya. Dan nanti langsung tiba-tiba langsung terjadi, ya. Allah yang menyuruh kita menggunakan asbab, ya, sebab, ya. Pada dengan lo berawat jok dokter, enggak? Sebenarnya siapa yang menyembuhkan kita? Dokter atau Allah? Allah yang menyembuhkan kita. Menubah ya ke dokter. Apa tidak mampu Allah menyembuhkan kita secara langsung? Allah Maha segala-galanya. Tidak ada yang tidak bisa bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak bau bagi Allah? Tidak ada. Idza arada syai'an ayakulahu kum fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, cukup Allah mengatakan kun, jadilah maka jadi. Sehatlah maka sehat. Sakitlah maka sakit. Matilah maka mati.
Payah lo kawih-kawih malaikat Israel cabut nyawa. Kalau Allah berkehendak mah bisa tanpa perantara. Tetapi Allah yang menginginkan supaya segala sesuatu itu menggunakan sebab. Ada asbab. Makanya kita disuruh untuk mencapai sesuatu itu dengan sebab. Tu wajibat lalu peta rizki. Ia jadi sebab tu mau rizki. Dendek mau lek kasur. Antih rizki datang. Dia minta sakit lalu jok dokter. Tersuntik deto. Ini namanya asbab. Tetapi yang memberikan sembuh adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hanya sebab saja. Makanya kalau kita ke dokter itu jangan meyakini bahwa dokter itu yang menyembuhkan. Dia hanya asbab. Iya. Asbab. Allah yang menjadikan dia sebagai asbabnya. Enggak. Nah, sekarang zikir. Ya. Sama juga. Asbabul hidayah. Zikir itu menjadi sebab hidayah. Lewat apa? Lapaskan. Sebutkan. Yang pun dalam sembahyang juga dan sah sembahyang. Lamun dengan baca Fatihah dalam angan. Ya, kan Allah Maha mendengar apa isi naten tu ikanan ke. Angkat apa ya surut lapasan. Ya Allah maunya Allah sudah. Allah berkehendak seperti itu, Allah memerintahkannya. Pasti ada rahasia di balik itu. Pasti Allah menghendaki sesuatu di balik itu. Ada hikmahnya, ya. Di antara hikmah kita berzikir dengan jahar para jamaah itu akan cepat sampai kepada masyhuduka. Masyhud artinya cepat prosesnya, kita bisa merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala seperti kita melihat langsung. Yang begitu nane mun sembahyang berembe sebenar. Wah beridap demararuan desan lelek nenek. Wah sampai jok tu ada nde. Anta abudallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seperti engkau melihatnya. Wah sampai atau nde jateng tu. Ana jawab pedik dah bae. Artinya hati kita masyhud, maksudnya di sini dengan hati, bukan dengan mata telanjang ini. Jadi ini adalah nenek jasa perbentan dan asrian nenek. Denara dengan mampu. Mata kita ini tidak akan pernah mampu untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menara dengan parandino waktu nenek lekakan. Kadzab. Itu pembohong. Ya, maksudnya di sana adalah masyhud. Syahadah menggunakan hati. Berbentan harus bersih hati terjeluk. Berbentan idap nih ya. Harus ada kita berupaya untuk bisa sampai ke sana itu dengan banyak berzikir, dengan banyak kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, sedikit demi sedikit akan terbuka nanti. Ada teman ngerti teman hidup pesat. Tahun kejelasan. Karena tidak bisa disebut dengan kata-kata, tapi harus dirasakan dengan hati. Ya, ini hal-hal yang tidak bisa dibahasakan. Ya, pada bagi rasa cinta. Bisa disebut rasa cinta itu berempe jadi cinta seno. Allah, aneh berempe kayak jaga. Tahun tak sebut dah. Ya, lagu lamun tak berdait no, ndak tahan apa ndak tenang. Nah ini sudah ciri-cirinya sudah yang namanya cinta. Sok tetele seneng. Ini namanya cinta ini. Lagu lama terketuan berbeda, pemberi rasa ndak tahu berbeda ganteng kat bahasa. Nggih. Ndak marasan gula cinta seno. Badai-badai kayak. Mungkin lebih manis daripada madu. Iya. Itulah ya, jadi sulit untuk dibahasakan. Gimana untuk bisa dirasakan? Ya banyak-banyak berzikir. Menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan hati itu bagaimana rasanya? Banyak zikir dulu, insyaallah nanti pada saatnya tahu. Oh,
Gitu. Ya, makanya orang thariqah itu supaya cepat sampai ke sana itu. Itu adanya tujuannya orang thariqah itu. Supaya dipahami apa sih thariqah itu. Itu sudah untuk bisa cepat sampai sana. Anta'budallah ka'annaka tarah. Sebenarnya simpel dia bahasanya. Rasulullah SAW membahasakannya sangat singkat tapi padat dan jelas. Apa itu thariqah itu? Apa itu musyahadah itu? Apa itu yang dimaksud dengan ma'rifat itu sebenarnya? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu buah daripada semua ibadah itu. Itu thamarahnya. Apa itu? Kita menyembah Allah seperti kita melihatnya langsung. Berbeda bersama berbeda ampun. Ya sudah sendiri dapdi dah. Iya nundek man ketahuan berbeda. Lemah. Detail kita bahasa. Cuma hanya bisa kita gambarkan saja secara ibarat dengan beberayaan. Saran dengan beberayaan ndet bedait semendak rindun. Sepertinya ingin ketemu terus. Lalu pilih nejak luar daerah, irang telepon. Halo? Betau nane kenyagam kembet ya? Wah mangan, wah nginep. Sandende keketuan pokok sama ngeraos. Itu namanya cinta. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana ciri-cirinya? Apabila kita senang ibadah, berarti senang berjumpa dengan Allah itu. Senang ibadah. Ya. Senang kita menyebut namanya. Berarti itu sudah ciri-ciri sudah itu. Ciri-ciri bahwa orang itu sudah sampai kepada musyahadah. Ya, berarti Allah sudah menjadi masyhuduka. Sudah terasa dia. Memberitahuan selalu bersama Allah. Kun ma'allah fi kulli halin wa fi kulli makan. Tetaplah engkau bersama Allah dalam segala keadaan dan dimanapun. Artinya tetap berzikir. Sebut nama Allah itu. Terus saja sebut. Ya, apakah sudah sampai atau tidak? Yang penting tuh zikir wah terus baik. Mak nenek ngepin urusan. Yang penting kita sudah menyebut saja namanya insyaallah. Ya. Tapi saya yakin banyak di antara yang di sini juga mungkin sudah merasakan itu, ya. Ladzatul ibadah itu, ya. Jadi kata beliau ya, wa hunaka yasihul fath. Nah, lamun tua bisa menjadikan Allah sebagai masyhud kita, ya, artinya orang yang selalu seperti kita menyaksikan keberadaannya, maka pada saat itulah akan dibuka yasirul fath, terbukalah nanti. Apa yang terbuka? Gaib itu kelihatan ya. Dengan mata hati kita akan bisa kelihatan, ya. Kenapa? Karena kita sudah merasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Lamun timat jalampak langan kubur misal, nggih. Lamun tarak kancen tejak ndek takut deh. Ya. Timat jak pada penakut nih penakut. Lalu kajat 5 engkah takut jadi. Berbagi. Ini sekecet. Kadang-kadang sekedik jadi arah jadi lagu sekecet. Kenapa? Karena kita tahu kita bersama ada orang-orang yang kita temani. Ya.
Apalagi ente bareng kanja dengan sakti misal kanja ente. Oh, tahu kayak kan sakanjat ni dengan sakti. Anda cara parah-parah. Enggih. Ya tiang dalam keluar daerah sering tiang temukan hal-hal yang tempat-tempat yang parah-parah lah. Satebara man-man wah tak tebara. Dia aja onyaan dunia. No bega kaut-kaut dengan teu nih. Petakut tuh ande man-man wah tak petakut dah. Enggih. Aran wah kejadian teh dengan Jawa. Kenyangkan pidato mempindah kemaluan jok telakar. Coba. Enggih. Lah no ara idap takut. Awal-awalnya takut. Lagu sakancen teno ya. Umi kancen ara tenang dah. Ini baru kita bersandar kepada sesama manusia dan kita yakini bahwa dia itu punya kehebatan. Sudah tenang kita. Bagaimana kalau kita merasa bahwa kita selalu bersama Allah yang maha segala-galanya? Akan lebih aman lagi. Tidak takut-takut. Wah. Kenapa? Karena kita merasa Allah bersama saya. Sudah. Berembe-rembe kesaktiin dengan tau nyeher tiana. Wah. Allah kajen. Ya. Nah, di saat kita merasakan seperti itu, itulah yang dimaksud dengan masyhuduka. Kita seperti langsung melihat Allah. Apa artinya? Istishabuka ma Allah. Engkau berserasa bahwa engkau selalu bersama. Ya, bahwa sepertinya annaka baina yaday rabbik. Engkau seperti berada di antara kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sepertinya di depan Allah Subhanahu wa taala. Mun nenek kanja takut Malik. Karena nenek buktian lemak nih. Ini santri-santri ini suruh doang jok kubur lemak malam-malam. Ya. Ini pelajaran tauhid. Pelajaran tauhid itu harus dibuktikan. Betul enggak dia sudah merasakan bahwa dia bersama Allah? Nah, suruh jok kubur mesaan. Dan kanggo bekanja-kanja harus seke-seke. Pertama julu ni wah kubur bak jurang wah julu. Lagu tengah malam. Tengah malam jam-jam seke no. Kan masih rapat le gubuk ni, rapat. Ni lagu dah kubur don tokol. Jalan kubur. Berzikir. Lamun wah lulus teh pindah lagi ke kubur gonyong satu. Satu-satu. Ya. Lamun wah lulus teh jatuh kubur layari kari. Begitu cara kami dulu dilatih oleh guru kami. Ya. Ada guru akidah akhlak saya dulu. Kita disuruh ke kubur sanggeng dulu. Ya Allah, ke kenjelo doang sih serem sareng kubur sanggeng no. Kenjelo. Sesanter wis serem men. Wayan kenjelo doang takut, temalik disuruh ke malam mana. Karena tugas. Halo. Guru kita ingin tahu bahwa kita ini sudah ada enggak rasa kita bersama dengan Allah. Nah, kalau sudah ada merasa bersama Allah, tidak takut. Karena Allah bersama kita. Kita selalu merasa kalau masih takut berarti belum. Kadang-kadang dia masih doa, berarti derman sempurna lalu. Berarti syahadah kita itu masih baru beberapa persen. Bila kali saya coba dia ngulik dengan bagian tol Nambon do pengajian laun. Ulik tengah malam. Liwat le kubur layari. Lah masih doang beridap ngangkat belum kena kok dah. Dan liwat le kubur layari perasa-rasa dia tak tokol tu muri. Pocong seno. Perasa.
Lagu enggak andat lawan arah nenek kanca dah. Lagu masih ndang tidak bisa takut noja. Ya Allah. Berarti teman sempurna masih ya. Ya, makanya perlu banyak berzikir dengan zikrul jahri ya. Ya baru darurat dang. Tutup waktu ni denman baru tutup jelas ni kitab ni deh. Karena di sini tempat intinya pembahasan tentang thariqah itu di sini dia. Ya to intin nih. Wa dzikru bil lisan innama huwa wasilatun ilaihi. Zikir menggunakan lisan itu sebagai wasilah. Ya ada jejeri langan apa undeparan. Ada jembatan ya peliwat. Ini kokoh ya. Apa jadi setliwat jembatan itulah namanya wasilah. Anden adalah beberayan. Dit semel itu langsung joksaninano untuk mengatakan I love you. Apa kawih wasilah. Arah istilah apa deparan sa tukang majomblang. Subandar. Subandar itu bahasa Arabnya adalah wasilah. Kalau je sampean jok cewek seno. Ya. Bahwa saya sangat mencintainya. Lalu tukang ini muni Subandar. Salam nia. Santer sem tekangan tindun. Hanya dia balik lagi. Salam jok ni anda aku masih menuh. Ini namanya cinta yang bersambut. Ya. Raja tertolaan. Sakitnya tuh di sini. Ya. Jadi berzikir itu sebagai wasilah. Ya. Wa idza hasala lahu syuhud istaghna an dzikril lisan. Lamun sampai tujuan, sampai sudah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merasakan itu semua, maka sudah tidak perlu kita pakai wasilah. Mudah sampai aja, tidak perlu lagi kita pakai wasilah. Udah bisa berzikir di mana saja, kapan saja dengan baik mau jahri mau sirri tidak masalah. Ya, ada orang yang nanti sudah sampai kepada zikir cukup dengan detak jantungnya sudah, karena dia sudah merasa sudah terus bersama Allah. Nah kita ini yang belum ini yang perlu pakai jahri ini. Kita yang masih murid, ini yang perlu Sami masih namanya murid, orang yang menginginkan, belum sampai kita. Ini kita harus pakai zikrul jahri. Boleh-boleh wahani zikir, tapi dengan kehusuan, ini berjorak-jorak. Ini sambil geregek batur. Betul-betul. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu lebih cepat dia. Lebih cepat sepertinya dia menembus ke dalam hati. Ya. Nanti kalau sudah bisa, kapan saja bisa sampai masuk dalam hati, udah bisa, ndak usah pakai zikir jahri sudah. Kenapa wasilah itu hanya perantara muntah sampai, udah Allah tuh. Menolak kira-kira gambarannya. Nanti watak tersampean, watak terima si cewek no. Pak, yang dekat Subandar Malik. Terima kasih sudah, cukup tugasmu sudah. Tak badai tentu. Payah lalu Subandar Malik. Menolak kira-kira gambarannya, ya. Jadi jangan pernah mencela orang yang zikir pakai jahri, ya. Itu ada tujuannya. Ya. Pernah kalau nggak salah itu ada yang bertanya, angkat paya-paya beli-beli unin tuh nih. Kan Allah Maha mendengar. Para nenek jawab gedok menu nih. Nah, bukan kembalinya kepada Allah, tapi jahrinya itu kembali pada diri kita.
Nah, kalau sudah sampai fala yadhkur bil lisani illa fi mahallin yaktadi bihi. Kalau orang sudah sampai kepada masyhud itu, tidak perlu lagi dia berzikir dengan lisan kecuali pada tempat-tempat yang memang dia diikuti. Untuk memberikan contoh, untuk melatih murid-murid, ayo kita zikir, dia ikut zikir pakai jahri. Ya. Padahal dia sudah sampai sudah, tapi untuk melatih, nah, itu namanya yaktadi bihi. Ya. Ya, seperti Syekh Abdul Hafiz misalnya, ya, beliau orang yang sudah sampai itu. Lagu kangkat milu belik-belik suara dan berzikir, beliau supaya diikuti sama murid-muridnya, supaya kita tahu cara zikir. Ya. Nah, kalau kita yang belum sampai, ya udah besar-besar suara dimanapun kita. Para jogang adik, para jogang. Karena Rasulullah sudah mengatakan seperti itu, hatta yakul majnun, sampai orang mengatakan kau gila. Mendeman teparan jogang, jangan deman kena wah. Sampai teparan jogang. Dedek lila-lila wah. Nah, niki. Lewat lanjutan, wallahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan? Oh, ini ada sumbangan. Iya. Mohon bacaan Fatihah untuk Papu Uli dan keluarga. Ya. Ya, mudah-mudahan beliau diberkahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, yang sudah meninggal ya mudah-mudahan Papu Uli sama mama jangan meninggal. Nggih. Ya. Tinggal dua. Papu Uli hak nina. Oh, yang di Perimpoh niki. Oh, kena kerja sate gonjong. Oh, sudah meninggal dua-duanya. Nggih. Yang sudah meninggal mudah-mudahan ya diluaskan di dalam kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya, dijadikan kuburnya menjadi raudhatan min riyadhil jinan bisirril Fatihah. Ya, ini ada pertanyaan kapan hari Rebo Bontong? Rebo terakhir, karing Rebo sekali. Rebo adalah lat sekali Malik, Rebo sekali Malik. Ini Rebo sak datang ini masih Rebo sak Murian Malik. Ya. Ada pertanyaan di online, silakan. Bagaimana sikap kita ketika kita mendapat hadiah berupa barang ataupun uang dari teman atau keluarga yang memperoleh modal usaha dari bank konvensional? Ya. Kalau kita diberikan hadiah, ya, hadiah itu kan boleh, halal. Bahkan Rasulullah tidak menerima sedekah tapi menerima hadiah. Ya, tebang hadiah silahkan diambil. Ya, cuman sekarang yang jadi pertanyaannya bagaimana kalau itu dari bank konvensional, ya. Ini masalah khilafiyah, yang namanya konvensional nih, ya. Ada yang mengatakan kalau itu adalah bank negara. Bank negara itu tidak ubahnya seperti ibarat arisan, ya, dari anggota untuk anggota, itu anaknya pendapatnya sebagian. Tapi membabul ihtiyat, ya mudah-mudahan terbausit hindari, ya. Cuman kadang-kadang ada hal-hal yang perlu sekali mungkin untuk dibicarakan ulang oleh para ulama. Misalnya bank-bank negara ini juga sifatnya memberikan bantuan. Kur misalnya, kur itu kan bisa kita katakan murni bantuan, karena kalau kita mengatakan itu sebagai bunga sedikit sekali, artinya anden dia tebeng modal dengan cara bagi hasil dan mania masih sikedi ya. Nggih. Ya. Jadi sebenarnya mata-mata bantuan dan memang akadnya adalah untuk usaha. Jadi walaupun konvensional sekarang banyak juga program-programnya yang juga mengikuti cara syariah. Ya.
walaupun dia bank konvensional ya. Seperti KUR ini syaratnya dia harus punya usaha, dia kasih modal untuk usaha kayak gitu. Wallahu a'lam bissawab. Tapi membabil ihtiyat, hindari. Memasyara bank syariah, cari bank syariah. Ada BSM, bank apa kena istilah? Bank Mandiri Syariah ya. BNI Syariah dulu. Ada BNI Syariah, itu yang betul-betul menggunakan akad dengan cara apa namanya? Istilahnya bagi hasil ya. Kalau orang Kristen menganggap haid itu apa? Ketahuan ni aja senang. Boleh kita baca kunut di sholat zuhur. Apa? Boleh apakah boleh baca kunut di sholat zuhur? Apakah boleh baca kunut di salat zuhur? Kalau niatnya kunut nazilah boleh. Kunut nazilah artinya karena ada suatu masalah besar, ada musibah, ada terjadi perkara besar ya yang mengkhawatirkan, kita kunut, namanya kunut nazilah ya kalau pada waktu zuhur ya. Pokoknya selain subuh boleh, asalkan itu niatnya kunut nazilah. Bagaimana cara mendapatkan berkah dari guru? Bagaimana cara mendapatkan berkah dari guru? Ya berkhidmat kepada guru, taat kepada perintah guru, ridha dengan apapun yang guru katakan kepada kita ya. Jangan menyakiti hati guru. Banyak ya, untuk mendapat berkah guru jangan sampai guru tersinggung, adab dijaga ya. Ya, Anas bin Malik dulu berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia tamaan aparan, ia lalu ansuhan Rasulullah ai, ia nyapu, ia meriri. Ini Anas, terserah si inaan. Apa bahasa ninaan? Ya Rasulullah, datang berdua harta tiang, datang berdua apa-apa. Lagu anak dang berdua tang ni, tang serah jak pelinggih de suruh ewah jari napi jua atau de kawih ewah. Nah, itu murid yang mondok dulu di zaman Rasulullah. Itulah pondok pesantrennya Rasulullah. Apa yang terjadi? Anas bin Malik termasuk beliau adalah sahabat yang sangat-sangat banyak meriwayatkan hadis, alim luar biasa karena dia berkhidmat kepada Rasulullah. Ya, sekarang kalau mau alim, mau mendapat berkah guru, berkhidmat. Apakah betul jikalau ada saf yang kosong lalu tidak diisi, maka saf itu di belakang saf kosong tidak diterima salatnya? Ya sebenarnya tidak diterima maksudnya di sana adalah tidak sempurna. Ada yang mengatakan ya tidak diterima artinya tidak sempurna. Karena di sana kita membiarkan ada celah untuk syaitan ya, ada jarak. Ini setan di sini yang melawak balik. Lagu nane wan tak tertandoan tempat setan. Bilang masjid nane wan tak tertanduk silang. Ini khusus untuk setan nih. Bilang masjid nane rata-rata sila bayar tamu masjid-masjid beli oleh sikur ya. Khusus tempat setan sudah disiapkan tekalian. Itu bahasa isyarat. Jangan tempati yang silang ini khusus untuk setan. Ini terjadi sekarang zaman fitnah. Ya lagu wallahu a'lam aneh. Ketawa besok kena bisa salah. Zaman fitnah niki det ketawa beda antara tain begang det tain dari tabaran bakat birang. Kapan kita zikrol? Tanggal 18 mungkin ya. Apa yang harus kita lakukan supaya suara tidak serak? Minumlah aparan. Kalau berzikir dengan suara yang keras itu lebih baik, tapi kita takut karena selalu dikatakan
sok alim, akad dendek takut-takut karena manusia. Lamun masih takut pada manusia, itulah riya juga. Kalau kita ingkar, apakah kita harus bertobat? Ya jelas. Muntah ingkar aja tobat sana. Ya. Apa hukumnya? Apa ini? Lain doang kedua. Kapan kita salat istisqa? Lema wan sande ini hujan. Masih ka wah hujan we. Ya wah hujan. Lamun telang be hujan den ini bae teri ja, maka kita istisqa, ya. Apa hukumnya menjaga aib teman? Harus mun pele terjaga aib temesa aja. Ya. Sedangkan ia membuka aibnya sendiri, membuka aib kita. Ade buka aib, pokoknya kita jaga aib dengan. Ya, nanti dia dibuka aibnya oleh orang lain. Jangan kamu yang buka, burung mau pahala, milu mau dosa jarin. Ya. Doa apa yang bisa melindungi kita dari jin dan setan? Wah luwe wah. Qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas. Ya, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, ya dan seterusnya. Apa yang dimaksud dengan istiqomah? Harim tegak lurus, jalankan apa yang diperintah oleh Allah, terus jalani, itu namanya istiqomah. Apa hukumnya senyum kepada teman tapi tampaknya mengejek? Itu namanya senyuman ejekan. Ya. Tapi jangan suuzon dulu ya kepada teman. Marah ruan ngejek lagu mulai ya ruan potongan biwih nia. Dendek langsung tersinggung baik, ya. Arah model biwih memang senyum-senyum lagu maruan ngejek lagu den padahal laten jaya bersih. Zon ya. Dendek ya. Arah model batu dan bacu lagu mulai enten senyum ya bacu. Mulai ya potongan biwih. Nah, dendek beja tersinggung. Apakah kita bisa membaca amalan sebelum tidur itu dalam tidak berwudu? Boleh. Ya, boleh. Ya. Kan Quran juga boleh dibaca dalam keadaan tidak berwudu asal jangan memegang mushaf, apalagi itu sekedar sebagai bacaan-bacaan mengiringi tidur atau apa. Ya, atau sekedar sebagai doa, boleh tanpa wudu pun. Tapi afdalnya menggunakan wudu, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabat lana fi dinina. مع أهل القطر أنثى والذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونخفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنن انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكر اصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررت كفا سبحت بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري. الفاتحة. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.